Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1951, Asura dari Dunia Bawah. Sudah tidak ada cara baginya untuk menghindar. Ahli itu menghentikan langkahnya, dan aura hitam melonjak keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi baju zirah. Ledakan. Pedang Ye Chen mengenai baju zirahnya. Kaca. Retakan terus-menerus muncul di baju zirah itu, dan ahli itu terlempar karena benturan itu. Puci. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya berangsur-angsur memucat. Namun, tidak peduli apa, dia masih hidup. Ye Chen mengerutkan kening. Tampaknya tidak mudah untuk membunuh ahli alam Star Aperture tingkat ke-6. Dia telah kehilangan kesempatan terbaiknya karena dia tidak berhasil membunuh orang ini dalam satu serangan, dan keempat lainnya mengejarnya. Wus, wus, wus. Pada saat ini, anak panah terbang di udara dan melesat ke arah Ye Chen. Dia menoleh dan memblokir 2 atau 3 anak panah dengan pedang binatang busuknya. Kekuatan benturan itu membuatnya mundur 2 langkah. Di belakangnya, 4 ahli lainnya akhirnya tiba. Salah satu dari keempatnya bergegas menghampiri ahli yang terluka itu untuk membantunya berdiri. Tak seorang pun dari mereka menyangka salah satu dari kelompok mereka hampir binasa di tangan Ye Chen. Ye Chen menjadi semakin menantang surga, yang juga membuat niat membunuh mereka semakin kuat. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, Ye Chen akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk mengancam Hall of Souls. Mereka harus menyingkirkannya sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga ahli itu dengan cepat menyerang sementara rekan senegaranya merawat ahli yang terluka lainnya. Kali ini, mereka tidak menahan apapun. Energi pedang dan golok berkumpul di atas kepala Ye Chen, yang mencabik-cabik semua yang ada di sekitarnya. Aura itu terus menekan Ye Chen saat cahaya keemasan tubuh surgawi abadi di sekitar tubuh Ye Chen telah sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan energi iblis yang tak ada habisnya. Ekspresi para ahli itu mengungkapkan kegembiraan kemenangan. Kecil, kau menghancurkan cabang Hall of Souls saat kau masih menjadi kultivator alam Raja Surgawi, dan sekarang sebagai ahli alam integrasi Dao, kekuatanmu sungguh luar biasa. Jika kau adalah ahli alam penciptaan, aku khawatir bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak akan bisa membunuhmu. Namun, jika aku tidak salah, kau tidak punya banyak energi spiritual yang tersisa, kan? Kau pasti baru saja menggunakan beberapa teknik rahasia. Sudah waktunya untuk mati. Haha, serangan mematikan mereka akan melahap Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit saat ia memeriksa energi spiritual di dantiannya. Ekspresinya dingin. Terlalu melelahkan untuk mempertahankan aktivasi sebagian garis keturunannya. Kultivasi alam integrasi daunnya tidak dapat mendukung kekuatan penuhnya, jadi ia tahu bahwa ia harus menerobos secepat mungkin sehingga ia dapat melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunan surgawi debu merah dan tablet reinkarnasi. Namun, saat ini, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dewa Pedang Enam Jalan, Feng Qingyang, pasti tidak akan mengambil tindakan sekarang. Ye Chen mencengkeram pedang binatang busuk dengan erat. Tepat saat dia akan menyerang, dia menyadari bahwa energi iblis di sekitarnya meningkat, dan dahinya mulai memancarkan panas. Apakah mata iblis terbangun? Mata iblis, apakah kamu tidak tidur? Ye Chen bertanya dengan heran. Meskipun aku sedang tidur, sesuatu di sini membangunkanku. Domain kematian semesta adalah salah satu tempat paling misterius di benua Lingwu. Itu cukup menarik. Itu telah ada sejak zaman kuno. Benua Lingwu telah banyak berubah selama bertahun-tahun, tetapi domain kematian semesta tetap sama. Tuan yang kamu cari terperangkap di sini. Aku khawatir ada sesuatu yang sangat menarik di baliknya. Meskipun kamu telah mencapai alam integrasi Dao tingkat ke-9, kultivasimu masih belum stabil, dan kamu terlalu tidak berpengalaman untuk berurusan dengan orang-orang ini. Kamu ingin membantuku? Ye Chen senang. Mata iblis menggelengkan kepalanya. Aku baru saja terbangun. Aku tidak punya banyak kekuatan untuk membantumu. Lagi pula, aku sudah menggunakan terlalu banyak energiku untuk melawan setetes esensi darah di kampung halaman Kaisar Iblis. Namun, energi iblis di sini begitu padat sehingga mengingatkanku pada teknik menarik yang dapat menyelesaikan krisis. Mantra ini menggunakan energi iblis sebagai fondasinya. Ini disebut teknik menarik iblis Asura. Perhatikan baik-baik. 1 detik kemudian, semua energi iblis dalam jarak 100 mil berkumpul di depan Ye Chen. Para ahli tiba-tiba berhenti. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan begitu banyak energi iblis yang hadir.
Tiba-tiba, energi iblis yang padat berkumpul untuk membentuk sosok yang sangat besar. Sosok itu menyeramkan dan menakutkan. Tingginya 1000 kaki, dan energi iblisnya membumbung tinggi ke langit. Seluruh medan perang kuno tampaknya diselimuti oleh energi iblis yang tak ada habisnya. Tidak ada cahaya di langit, hanya kegelapan yang menakutkan. Ketiga ahli dari Hall of Souls menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mungkinkah ini adalah Asura Netherworld legendaris dari ras iblis? Mengapa dia muncul di sini? Asura Netherworld. Dikabarkan bahwa Asura Netherworld memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan secara alami kejam. Dia tampak seperti dewa, tetapi bukan. Dia tampak seperti iblis, tetapi bukan. Dia tampak seperti manusia tetapi bukan. Semua yang disentuh tangannya hancur. Pada saat ini, sosok ketiga ahli itu tampak luar biasa kecil. Seolah-olah Asura Netherworld dapat menghancurkan mereka dengan satu tendangan. 3 pasang mata pembunuh menatap mereka, menyebabkan mereka merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Salah satu dari mereka adalah yang pertama bereaksi. Ini bukan Asura Netherworld yang sebenarnya. Ini teknik. Cepat, gunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkannya. Anak ini benar-benar aneh. Semakin lama kita menunda ini, semakin kita kehilangan kendali atas situasi. Namun, Ye Chen tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Sosok Asura Netherworld bergerak. Setiap kali dia melangkah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Jejak kaki besar muncul di tanah. Dia menekuk pahanya dan mengangkat kakinya. Ahli dari Hall of Souls merasakan seluruh dunianya menjadi gelap. Kakinya turun, dan itu seperti senja kiamat. Ledakan. Ahli itu bereaksi cepat saat dia merasakan bahaya, dan menghindar dengan kecepatan tinggi. Asura Netherworld tidak peduli bahwa dia meleset. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membunuh ahli alam Star Aperture. Di belakang Asura Netherworld, 6 lengan memegang senjata artefak ruang waktu. Pedang, tombak, dan pedang terus menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura kekerasan di sekitarnya terus menyebar, dan retakan besar muncul di tanah. Ketiga ahli itu hanya bisa menghindar dengan panik. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Bab 1952, Pertahanan Terakhir. Ahli dari Hall of Souls yang merawat yang terluka hanya bisa bergegas untuk membantu ketika dia melihat ini. Jika dia tidak membantu mereka, 3 lainnya mungkin benar-benar mati. Ye Chen terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah teknik ini begitu kuat? Mata iblis tersenyum. Yang terpenting tentang teknik ini adalah bahwa ia membutuhkan energi iblis yang padat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan tempat dengan energi iblis yang begitu padat? Namun, karena ini, teknik ini juga sangat berguna di wilayah iblis. Lagi pula, teknik ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aura Asura dari Netherworld melemah? Energi iblis di sekitar melemah. Situasi berbahayamu tidak akan terselesaikan dengan mudah. Alasan mengapa aku menggunakannya adalah karena aku ingin mengajarimu. Di masa depan, kamu akhirnya akan pergi ke wilayah iblis. Akan bermanfaat bagimu untuk menguasai beberapa teknik ras iblis. Aura iblis yang dipancarkan Asura dari Netherworld Asura, membentuk hembusan angin iblis yang menyapu medan perang dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Seolah-olah hembusan angin iblis itu terkondensasi dari hantu-hantu yang lapar dan ganas. Namun, Ye Chen juga menyadari bahwa auranya melemah. Para ahli adalah ahli alam Star Aperture dengan pengalaman tempur yang kaya, jadi mereka juga dengan cepat menyadari bahwa ada yang salah dengan aura Asura dari Netherworld. Mereka dengan cepat menenangkan diri dan mulai melakukan serangan balik, bahkan menyerang Ye Chen. Dalam keadaan seperti itu, kondisi Ye Chen semakin memburuk. Namun, mereka juga tidak dalam kondisi yang baik. Mereka semua terluka parah. Kelima ahli dari Hall of Souls tidak pernah menyangka bahwa seekor semut akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Mereka harus menyingkirkan Ye Chen sesegera mungkin sebelum perubahan yang lebih tiba-tiba terjadi. Tidak seorang pun tahu berapa lama Ye Chen bisa bertahan. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka terus membuang-buang waktu, dan jika Ye Chen memiliki trik lain, mereka berlima mungkin benar-benar mati di sini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Ada banyak luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Saat ini, tidak ada satupun dari 5 ahli Hall of Souls yang telah ditangani, yang merupakan berita yang sangat buruk baginya.
Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati. Lagi pula, semakin lama dia menunda, semakin tidak menguntungkan baginya. Dia harus memikirkan solusi sekarang. Ye Chen menatap keempat ahli itu dengan tatapan dingin di matanya. Kemudian, dia melangkah maju dan bergegas. Ketika dia bergegas, dia mengeluarkan artefak ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat Ye Chen menyerbu, mereka mengerutkan kening dan secara naluriah ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Ye Chen bergumam, 1000 artefak meledak. Ketika mereka mendengar suara Ye Chen, tubuh mereka gemetar. Apakah Ye Chen gila, meledakkan begitu banyak artefak ruang waktu? Mereka tidak hanya akan terluka, tetapi Ye Chen juga akan mendapat masalah. Bagaimanapun, semua orang berada dalam radius ledakan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena cahaya yang menyilaukan menelan mereka saat ledakan besar meletus. Ledakan, segala sesuatu dalam radius 10 mil hancur. Seiring berjalannya waktu, sebuah suara akhirnya terdengar. Batuk, batuk, batuk. Orang gila ini, seorang ahli dari Hall of Souls berdiri dengan susah payah. Pada saat ini, dia terluka parah. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitarnya. Tidak ada sedikit pun jejak aura. Keempat ahli dari Hall of Souls memanjat satu demi satu dengan susah payah. Mereka semua menderita luka serius. Kemungkinan mereka akan membutuhkan waktu istirahat setengah bulan untuk memulihkan diri. Apakah kecil Ye Chen itu masih hidup? Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda Ye Chen. Dia seharusnya diledakkan menjadi abu, kan? Senyum dingin tersungging di wajah mereka. Kerusakan akibat ledakan tadi terlihat jelas. Jika mereka, sebagai ahli alam Star Aperture, berjuang untuk menahannya, maka peluang ahli alam integrasi Dao untuk bertahan hidup hampir nihil. Namun, tepat pada saat itu, di kejauhan, sebuah sosok berdiri. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang utuh. Pedang binatang busuk tertancap di tanah. Meskipun auranya lemah, dia masih hidup. Sialan, kecil itu masih hidup. Ketika mereka melihat sosok Ye Chen, mereka merasakan kepala mereka membengkak karena marah, frustrasi, dan tidak percaya. Dari mana monster ini berasal? Bagaimana dia bisa selamat dari ledakan itu? Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kelima ahli itu masih hidup. Dia memperlihatkan senyum sinis. Darah menetes dari rambutnya ke dahinya dan turun ke pipinya ke tanah. Mulutnya penuh darah, dan pipinya penuh luka. Harus dikatakan bahwa Ye Chen hanya mampu bertahan dari ledakan seperti itu berkat tubuh surgawi abadi miliknya. Dia tidak memiliki cukup energi spiritual untuk mengaktifkan garis darah surgawi debu merah. Dia menatap para ahli, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan pedangnya, tetapi dia tidak akan jatuh semudah itu. Bahkan jika itu berarti kematian, dia akan mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya. Keempat ahli itu saling memandang. Kondisi mereka saat ini tidak jauh lebih baik daripada Ye Chen. Mereka juga dapat merasakan bahwa luka Ye Chen sangat serius, tetapi mereka tidak berani mengambil risiko. Siapa yang tahu jika Ye Chen masih memiliki kartu truf lainnya? Mereka harus berhati-hati sekarang. Jika itu benar-benar tidak berhasil, mengapa kita tidak menggunakan teknik rahasia kita? Salah satu ahli angkat bicara. Aula jiwa memiliki formasi serangan gabungan, dan mereka hanya membutuhkan 4 orang untuk mengaktifkan yang ini. 3 ahli lainnya mengangguk sedikit, mereka tidak ingin menempatkan diri mereka dalam bahaya lebih jauh sehingga mereka hanya bisa menggunakan formasi ini untuk membunuh Ye Chen. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat bergegas ke sisi Ye Chen dan membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia mengangkat pedang binatang busuk dengan susah payah. Tubuhnya hampir runtuh. Dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya. Namun, keempat ahli itu tidak menyerang Ye Chen. Mereka hanya berdiri di 4 arah yang berbeda. Ye Chen melihat sikap hati-hati mereka dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek. Sejak kapan ahli alam Star Aperture tingkat ke-6 begitu takut pada satu ahli alam Dao Integration? Para ahli mengulurkan tangan mereka, dan benang-benang energi hitam muncul dari telapak tangan mereka. Itu berubah menjadi awan asap hitam yang menelan Ye Chen. Setelah melakukan semua ini, mereka memotong jari-jari mereka dan memeras setetes esensi darah.
Setetes esensi darah dari ahli alam Star Aperture dapat langsung membunuh ahli alam Primordial Chaos. 4 tetes saripati darah melayang di udara, memancarkan gelombang fluktuasi. Bab 1953, Lautan 9 Keterpencilan. Karena fluktuasi, ruang di sekitarnya menjadi agak tidak stabil. 4 tetes esensi darah meledak dengan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Ye Chen berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia sedang mempertimbangkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa ada jurang 1000 meter jauhnya darinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dasar tebing, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Formasi gabungan para ahli Hall of Souls sudah mulai terbentuk. Baut petir muncul di atas kepala Ye Chen. Awan gelap menutupi langit. Saat formasi itu selesai, baut petir ini akan turun. Ye Chen mencengkeram pedang binatang busuk dengan erat. Formasi itu belum lengkap dan masih ada beberapa titik lemah. Dia mengangkat pedang binatang busuk dengan susah payah. Esensi pedang abadinya meledak, dan dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang mengalir melalui tubuhnya. Lukanya, yang awalnya sembuh perlahan, terbuka lagi. Darah mengalir deras, dan Ye Chen kini berlumuran darah. Namun, dia tidak peduli. Ledakan. Saat pedangnya turun, celah muncul di formasi yang akan terbentuk. Darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen. Wajahnya yang awalnya pucat menjadi semakin pucat. Para ahli dari Hall of Souls langsung memiliki firasat buruk ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka ingin menghentikan Ye Chen, tetapi sudah terlambat. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas keluar dengan susah payah. Saat dia menyerbu keluar, keempat ahli dari Hall of Souls mengejar. Meskipun kecepatannya agak lambat saat ini, para ahli di belakangnya tidak jauh lebih baik. Mereka sudah terluka, dan mengeluarkan esensi darah mereka untuk memadatkan formasi hanya akan memperburuk luka mereka. Penglihatan Ye Chen semakin kabur. Namun, dia tidak bisa jatuh. Dia hanya berjarak 300 meter. Keempat ahli itu mengerutkan kening ketika mereka melihat arah Ye Chen melarikan diri. Dasar tebing adalah area terlarang. Ye Chen tidak tahu ini. Namun, baginya, melompat dari tebing masih merupakan peluang untuk bertahan hidup. Saat dia tiba di tepi tebing, Ye Chen melompat turun dengan goyah. Saat dia melompat turun, dia menutup matanya dan pingsan. Semua yang terjadi selanjutnya hanya bisa diserahkan pada takdir. Meskipun Ye Chen tidak mendengarnya, sebuah suara terdengar dari dahinya. Menarik, aku tidak menyuruhmu pergi ke sana, tetapi kamu sendiri yang pergi ke sana. Aku lupa memberitahumu tadi. Tempat ini adalah alasan terbesar mengapa aku terbangun. Sepertinya nasibmu dengan ras iblis tidak sesederhana yang kukira. Kemudian, suara itu menghilang. Hanya ada kegelapan. Itu adalah jurang dari domain kematian semesta, tempat yang tidak seorang pun berani menyentuhnya. Para ahli tiba di tepi tebing. Ketika mereka melirik ke kedalaman jurang, tanda-tanda ketakutan melintas di mata mereka. Karena kecil ini telah melompat ke samudera 9 keterpencilan dari domain kematian semesta, ayo pergi. Salah satu ahli dari aula jiwa tanpa sadar menggigil ketika dia menyebutkan samudera 9 keterpencilan. Bagi mereka, samudera 9 keterpencilan adalah hal yang tabu. Tidak seorang pun yang masuk akan dapat keluar hidup-hidup, bahkan ahli alam Star Aperture seperti mereka. 3 ahli lainnya dari aula jiwa mengangguk sedikit. Mereka tidak ingin ada hubungannya dengan hal tabu ini. Ketika Ye Chen melompat ke samudera 9 keterpencilan, dia sudah menjadi orang mati dari sudut pandang mereka. Karena Ye Chen sudah mati, mereka tidak peduli. Jadi bagaimana jika bakat seorang kultivator menantang surga? Selama dia mati, semua bakat itu tidak berarti. Ayo pergi ke peti mati. Eksperimennya belum selesai. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Petik 2, Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia terjatuh, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam, yang membuatnya sedikit sadar kembali dan dia melihat sekelilingnya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya berwarna hitam. Energi iblis hitam telah memadat dan membentuk lautan yang luas. Sejak dia terjatuh, energi iblis yang tak berujung melonjak dan menyerbu tubuhnya. Energi iblis itu tampaknya siap melahap Ye Chen. Ark! Ye Chen meraung kesakitan dan jatuh pingsan lagi. Setelah dia pingsan, 20 binatang iblis yang mengamuk muncul di sampingnya. Binatang iblis ini telah terinfeksi oleh energi iblis di sekitarnya dan kehilangan akal sehat mereka. Mereka menatap Ye Chen,
mata mereka bersinar terang. Seekor harimau iblis datang ke sisi Ye Chen, meneteskan air liur dari mulutnya. Sudah lama sejak mereka melahap daging manusia. Harimau iblis itu mengangkat kaki depannya. Cakarnya yang tajam memancarkan sinar dingin. Namun, saat hendak menikmati makanan lezat itu, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari tengah dahi Ye Chen. Mata iblis telah diaktifkan. Mata iblis benar-benar mulai menyerap energi iblis dengan panik, membentuk pusaran yang menyedot semua energi iblis di sekitarnya ke arahnya. Saat energi iblis terus mengalir ke tubuh Ye Chen, energi yang dikumpulkan oleh mata iblis secara bertahap mengembun menjadi hantu. Hantu itu berdiri berjaga di samping Ye Chen dan menatap binatang iblis di sekitarnya. Enyahlah. Begitu dia mengatakan itu, semua binatang iblis memuntahkan seteguk darah. Kekuatan kata-kata hantu ini sangat mengerikan. Orang harus tahu bahwa binatang iblis ini setidaknya setara dengan ahli alam Star Aperture. Meskipun demikian, kata-kata hantu itu telah melukai mereka. Ini hanya hantu. Jika itu adalah tubuh asli, seberapa kuatkah itu? Binatang iblis itu berdiri dengan susah payah. Ketika mereka melihat hantu itu, mata mereka menyipit dan tubuh mereka gemetar. Ini, binatang iblis ini berlutut di depan hantu itu, tidak berani mengangkat kepala mereka. Hantu misterius itu melirik binatang-binatang iblis itu dan berkata perlahan, pergi dan kumpulkan air iblis mata air kuning, ramuan iblis roh berusia 10.000 tahun, dan batu iblis api. Begitu hantu misterius itu selesai berbicara, binatang-binatang iblis itu pergi satu persatu. Mereka telah membangkitkan kembali kecerdasan mereka dan secara alami mengetahui tentang hal-hal ini. Setelah binatang-binatang iblis itu pergi, hantu misterius itu melirik Ye Chen yang tidak sadarkan diri dan kemudian melihat ke arah lautan 9 keterpencilan. Keberuntungan dan kemalangan hidup berdampingan. Bocah, sepertinya kau ditakdirkan untuk mewarisi mantelku. Setelah Kaisar Iblis selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 2 hari berlalu, dan binatang-binatang iblis yang telah menghilang kembali satu persatu. Mereka memegang sesuatu di tangan mereka, dan kebetulan itu adalah ramuan iblis roh berusia 10.000 tahun. Binatang-binatang iblis itu memandang Kaisar Iblis seperti orang-orang percaya yang taat. Kaisar Iblis mengambil benda-benda ini di tangannya dan menyapu matanya. Binatang-binatang iblis yang awalnya tinggal di sekitar pergi dengan ketakutan. Benda-benda ini khusus digunakan untuk menempa tubuh iblis Ye Chen. Meskipun Ye Chen sudah memiliki tubuh surgawi abadi, tidak akan ada konflik di antara keduanya. Untuk benar-benar memahami Dao Iblis, tubuh surgawi abadi Ye Chen tidaklah cukup. Bab 1954, Tombak Surgawi Pembelah Langit. Tubuh surgawi abadi terutama berfokus pada daging dan darah Ye Chen. Namun, tubuh iblis berbeda. Tubuh itu berfokus pada Dao Iblis. Begitu tubuh iblis terbentuk, Ye Chen akan menjadi lebih kuat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya tubuh fisik Ye Chen saat keduanya digabungkan. Kaisar Iblis menatap Ye Chen dengan tatapan yang rumit. Nak, sudah takdir kita bertemu, gumamnya. Ketika aku mencapai puncak benua Lingwu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menghadapi konflik lebih lanjut dengan orang lain. Karma dunia ini tidak dapat diprediksi. Kau memperoleh manik iblis itu di pegunungan Kunlun, yang mewakili karma di antara kita. Adapun itu adalah keberadaan yang bisa kita lawan bersama. Dao iblis ditakdirkan untuk menjadi yang sepi, seperti dao pembantaianmu. Namun, jalan iblis masih memiliki kehangatan dan kebenaran. Aku telah mengamatimu selama kurun waktu ini, dan dapat melihat bayangan diriku yang lama di dalam dirimu. Bagus sekali. Sebenarnya, aku merasa bahwa kau lebih cocok menjadi iblis daripada aku. Sebagai iblis, kau harus bebas dan tenang. Kau harus melawan arus. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Pada saat ini, Kaisar Iblis dipenuhi dengan emosi. Masa lalu terus muncul kembali. Mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Kaisar Iblis membentuk segel tangan dengan jari-jarinya dan energi iblis yang melonjak menyelimuti Ye Chen. Energi iblis menembus kulit dan sumsum tulang Ye Chen seperti bilah pisau. Namun, segera, seberkas cahaya melonjak keluar dari tubuh Ye Chen dan melindunginya. Tubuh surgawi abadinya menghalangi energi iblis masuk. Nak, aku tahu kau bisa mendengarku. Tenang saja, ini penting. Ye Chen yang tidak sadarkan diri sedikit mengernyit. Seolah-olah dia telah mendengar kata-kata Kaisar Iblis, cahaya tubuh surgawi abadi memudar, dan dia membiarkan energi iblis memasuki seluruh tubuhnya. Suara berderak keluar dari tubuh Ye Chen seolah-olah tulangnya sedang dipatahkan.
Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi untungnya, Ye Chen tidak sadarkan diri dan tidak merasakan banyak rasa sakit. Setiap kali, Kaisar Iblis akan menyerang di tempat yang tepat dan tidak melukai fondasi Ye Chen. Ini adalah proses yang sangat melelahkan dan panjang. Bahkan Kaisar Iblis membutuhkan waktu sehari untuk menyelesaikan proses ini. Selanjutnya, ia perlu menyatukan batu iblis api ke dalam tubuh Ye Chen. Kemudian, ia menambahkan sari-sari dari ramuan roh iblis berusia 10.000 tahun. Kulit Ye Chen sekarang ditutupi garis-garis hitam aneh, yang merupakan rune iblis legendaris. Ini adalah awal dari Dao Iblis. Selain itu, energi iblis di sekitar tubuh Ye Chen semakin lama semakin tebal. Lautan 9 keterpencilan tampaknya menerima Ye Chen. Pada akhirnya, air iblis mata air kuning memasuki organ dalam Ye Chen. Meskipun prosesnya sederhana, rasa sakit yang ditimbulkannya sangat besar. Organ-organ dalamnya harus menyatu dengan air iblis mata air kuning. Tidak boleh ada kesalahan dalam proses ini. Jika ada yang salah, Ye Chen pasti akan mati. Namun, dengan Kaisar Iblis di sekitar, hal seperti itu tentu tidak mungkin terjadi. Setelah semuanya dipersiapkan, Kaisar Iblis menunggu dengan tenang selama 3 hari. 3 hari kemudian, Ye Chen akhirnya terbangun dari komanya. Ketika dia bangun, dia langsung menyadari perubahan di tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Kaisar Iblis, dia mengerutkan kening. Mata Iblis, mengapa kamu keluar? Raja Iblis tersenyum dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah Ye Chen pingsan. Ketika Ye Chen mengetahui tentang tubuh iblisnya, dia menatap Kaisar Iblis dengan penuh rasa terima kasih. Ini tidak berbeda dengan kelahiran kembali. Apakah ini alasan kamu bangun? Ye Chen melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat ini disebut Lautan 9 Keterpencilan. Kaisar Iblis mengangguk. Lautan 9 Keterpencilan dulunya milik wilayah Iblis. Adapun mengapa itu muncul di sini, mungkin karena bencana di wilayah Iblis dan aliran ruang angkasa yang kacau. Namun, alam kematian semesta tidaklah sederhana. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengangkat sebelah alisnya. Dari lukisan dinding Raskian Kun, dia dapat mengatakan bahwa tempat ini tidaklah biasa. Mata Iblis, apakah kamu tahu di mana tuanku terperangkap? Mata Iblis melihat sekeliling. Tidak perlu terburu-buru. Karena kita telah tiba di Lautan 9 Keterpencilan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tubuh Iblis hanyalah permulaan. Ini hanyalah kesempatan kecil. Kesempatan yang sebenarnya tidak ada di sini. Ikuti aku. Setelah Kaisar Iblis selesai berbicara, dia membawa Ye Chen dan terbang ke depan. Ye Chen mengikutinya dari dekat. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ye Chen merasa bahwa energi iblis di sekitarnya semakin padat dan menakutkan. Dia menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah total. Seolah-olah dia berada dalam ilusi. Tempat ini sebenarnya dipenuhi dengan mayat puluhan juta orang. Tulang-tulang putih menumpuk, dan darah tampak memenuhi langit. Tempat ini seperti jurang tak berujung dari energi yin ekstrim dunia. Hembusan angin kencang menari liar, dan warna darah meresap ke sekeliling. Ratapan hantu dan lolongan serigala datang dari kedalaman terdalam. Bukan hanya itu, dia juga bisa merasakan jejak esensi tombak. Esensi tombak itu seperti naga, menyerang tubuh Ye Chen saat mencoba menghentikannya mendekat. Ye Chen tidak menghentikan esensi tombak dari menembus tubuhnya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk meningkatkan pemahamannya sendiri. Segera, Ye Chen merasakan sesuatu. Dia memindai makam samsara. Dia menemukan tombak yang telah disegel selama bertahun-tahun bergetar. Tombak ini adalah rahasia keluarga Ye Lingtian di pegunungan Kunlun. Tombak pembelah langit 9 meter. Di tombak inilah Ye Chen melihat seseorang yang telah berubah menjadi iblis. Orang yang telah menjadi iblis itu adalah dirinya sendiri. Kemana mata iblis membawanya? Mengapa tombak pembelah langit 9 meter bergetar saat ini? Seolah-olah sangat bersemangat. Lihat ke depan. Ye Chen telah mencoba memahami esensi tombak itu. Tanpa disadari, 2 jam lagi telah berlalu. Jika Kaisar Iblis tidak tiba-tiba berbicara, dia pasti masih dalam keadaan pemahaman. Ye Chen mendongak dan matanya terbakar. Sebuah tombak dimasukkan ke dinding batu. Tubuh tombak itu benar-benar hitam, memancarkan esensi tombak yang tajam. Ujung tombak itu berkilau dingin, dan hampir terasa seperti berisi jiwa Netherworld. Tombak itu panjangnya sekitar 3 meter. Meskipun benar-benar hitam, Ye Chen bisa melihat bayangannya sendiri dari pantulan itu.
Aura destruktif terpancar dari tombak itu. Ye Chen menatapnya dengan saksama dan menyadari bahwa ada 5 karakter kuno kecil yang tertulis di tombak itu. Tombak surgawi pembelah langit. Namun, Ye Chen memiliki perasaan samar bahwa tombak ini sangat mirip dengan tombak pembelah langit 9 meter. Bahkan aura mereka pun mirip. Ini adalah kesempatanmu yang sebenarnya. Namun, jika kau ingin mendapatkannya, kau harus pergi dan mendapatkannya sendiri. Begitu Kaisar Iblis selesai berbicara, dia menatap Ye Chen. Mata Ye Chen dipenuhi dengan tekad. Dia harus mendapatkan tombak surgawi pembelah surga. Bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan seperti itu dengan mudah? Ye Chen mengangkat kakinya. Dia baru berjalan 5 langkah ketika tiba-tiba esensi tombak yang diarahkan ke arahnya semakin kuat. Tombak surgawi pembelah surga sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tuannya harus sangat mengerikan untuk mendapatkan pengakuannya. Namun, dari sudut pandang tombak surgawi pembelah surga, kekuatan Ye Chen jauh dari cukup. Seorang ahli alam integrasi Dao terlalu lemah. Dia tidak layak mengendalikan tombak. Sudut bibir Ye Chen sedikit melengkung. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya. Selangkah demi selangkah, dia terus berjalan maju. Esensi tombak yang ekstrim merobek pakaian Ye Chen dan mengenai dagingnya. Tetes, tetes, tetes. Tetesan darah menetes dari tubuh Ye Chen. Bahkan melangkah maju pun sangat sulit. Tombak pembelah langit itu menahannya. Ye Chen menatapnya dengan saksama dan menyadari bahwa ada 5 karakter kuno kecil yang tertulis di tombak itu. Tombak surgawi pembelah langit. Namun, Ye Chen memiliki firasat samar bahwa tombak ini sangat mirip dengan tombak pembelah langit 9 meter. Bahkan aura mereka pun mirip. Ini adalah kesempatanmu yang sebenarnya. Namun, jika kau ingin mendapatkannya, kau harus pergi dan mendapatkannya sendiri. Begitu Kaisar Iblis selesai berbicara, dia menatap Ye Chen. Mata Ye Chen dipenuhi dengan tekad. Dia harus mendapatkan tombak surgawi pembelah langit. Bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan seperti itu dengan mudah? Ye Chen mengangkat kakinya. Dia baru berjalan 5 langkah ketika tiba-tiba esensi tombak yang diarahkan padanya semakin kuat. Tombak surgawi pembelah langit sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tuannya harus sangat mengerikan untuk mendapatkan pengakuannya. Namun, dari sudut pandang tombak surgawi pembelah langit, kekuatan Ye Chen jauh dari cukup. Seorang ahli alam integrasi Dao terlalu lemah. Dia tidak layak mengendalikan tombak itu. Sudut bibir Ye Chen sedikit melengkung. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya. Selangkah demi selangkah, dia terus melangkah maju. Esensi tombak yang ekstrim merobek pakaian Ye Chen dan mengenai dagingnya. Tetes, tetes, tetes. Tetes darah menetes dari tubuh Ye Chen. Bahkan melangkah maju pun sangat sulit. Tombak surgawi pembelah surga itu menahannya. Ye Chen menatapnya dengan saksama dan menyadari bahwa ada 5 karakter kuno kecil yang tertulis di tombak itu. Tombak surgawi pembelah langit. Namun, Ye Chen memiliki firasat samar bahwa tombak ini sangat mirip dengan tombak pembelah langit 9 meter. Bahkan aura mereka pun mirip. Ini adalah kesempatanmu yang sebenarnya. Namun, jika kau ingin mendapatkannya, kau harus pergi dan mendapatkannya sendiri. Begitu Kaisar Iblis selesai berbicara, dia menatap Ye Chen. Mata Ye Chen dipenuhi dengan tekad. Dia harus mendapatkan tombak surgawi pembelah langit. Bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan seperti itu dengan mudah? Ye Chen mengangkat kakinya. Dia baru berjalan 5 langkah ketika tiba-tiba esensi tombak yang diarahkan padanya semakin kuat. Tombak surgawi pembelah langit sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tuannya harus sangat mengerikan untuk mendapatkan pengakuannya. Namun, dari sudut pandang tombak surgawi pembelah langit, kekuatan Ye Chen jauh dari cukup. Seorang ahli alam integrasi Dao terlalu lemah. Dia tidak layak mengendalikan tombak itu. Sudut bibir Ye Chen sedikit melengkung. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya. Selangkah demi selangkah, dia terus melangkah maju. Esensi tombak yang ekstrim merobek pakaian Ye Chen dan mengenai dagingnya. Tetes, tetes, tetes. Tetes darah menetes dari tubuh Ye Chen. Bahkan melangkah maju pun sangat sulit. Tombak surgawi pembelah surga itu menahannya. Tanda tanya. Bab 1955, Fusion. Bagaimana kalau tunduk padaku? Di masa depan, aku akan membawamu saat aku menaklukkan dunia dan kau akan melihat prestasi paling memukau di dunia. Ye Chen tahu betul bahwa tombak surgawi pembelah surga memiliki kesadarannya sendiri dan pasti bisa mendengarnya. 3 menit berlalu setelah dia selesai berbicara,
tetapi tidak ada jawaban. Dari sudut pandang tombak surgawi pembelah surga, Ye Chen terlalu lemah. Seorang ahli alam integrasi Dao ingin mengendalikannya. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen mengerutkan kening. Karena tombak surgawi pembelah surga tidak mau, dia hanya bisa memaksanya. Dia terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Meskipun esensi tombak bisa menembus kulitnya, itu tidak menimbulkan banyak ancaman saat ini. Ketika Ye Chen terus bergerak maju, dia telah benar-benar membuat tombak surgawi pembelah surga marah. Di sekitar tombak surgawi pembelah surga, untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, yang terjalin dengan esensi tombak, membuatnya semakin menakutkan dari sebelumnya. Ledakan ini menabrak tubuh Ye Chen. Puci, Ye Chen mundur 3 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan tubuh surgawi abadinya, goncangan dari benturan itu sangat besar. Tampaknya kualitas tombak ini sangat tinggi. Kau terlalu tidak penting. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya terdengar. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata tombak surgawi pembelah surga, matanya berubah tajam. Meskipun aku lemah sekarang, itu tidak berarti bahwa itu akan sama di masa depan. Semuanya akan berubah. Jangan meremehkanku. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia mencengkeram pedang iblis darah dan matanya memerah. Seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis hitam. Dia tahu bahwa tombak ini adalah iblis, jadi dia harus menggunakan senjata iblis untuk melawannya. Jadi, pedang iblis darah adalah pilihan terbaik. Namun, pedang iblis darah telah rusak dalam pertempuran sebelumnya dan hampir tidak dapat bertahan. Ye Chen telah memasuki kondisi obsesi. Karena tombak surgawi pembelah surga telah mengatakan bahwa dia terlalu tidak penting, maka dia akan membuktikan kepadanya bahwa itu salah. Bok, 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 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ye Chen terus bergerak maju saat esensi tombak yang menggila melesat ke arahnya. Energi iblis Ye Chen melindungi tubuh fisiknya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan tebasan dengan pedang iblis darah. Esensi tombak dan esensi pedang beradu di udara. Kaisar iblis, yang berada di kejauhan, tidak ikut campur dan hanya menonton dengan tenang. Dia percaya bahwa Ye Chen pasti akan berhasil. Bagaimanapun, bakat Ye Chen jauh melampaui dirinya. Pada saat ini, seolah-olah itu telah menjadi konfrontasi antara tombak dan pedang. Tidak ada perubahan di wajah Ye Chen. Setiap langkah yang diambilnya sangat sulit, tetapi dia tidak menyerah, juga tidak memiliki niat untuk mundur. Konfrontasi antara keduanya berlangsung selama 2 jam. Ye Chen nyaris tidak berhasil melangkah 100 langkah. Namun, dia semakin dekat dan dekat dengan tombak iblis pemecah langit. Setiap langkahnya sangat sulit, tetapi dia sangat bertekad. Ye Chen mampu mencapai tempatnya saat ini selangkah demi selangkah karena tekadnya yang kuat. Bok, bok, bok. Akhirnya, saat dia semakin dekat dengan tombak iblis pemecah langit, dia mengulurkan tangannya yang penuh luka. Tombak iblis pemecah langit tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengerikan. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, energi iblis dan esensi pedang yang mengerikan dari pedang iblis darah meledak untuk menahan tombak iblis pemecah langit. Ye Chen mengulurkan lengannya dan membuka telapak tangannya. Dia meraih tombak iblis pemecah langit. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya berubah total. Ye Chen melihat seseorang berdiri di langit. Dia memegang tombak iblis pemecah langit dengan erat di tangannya. Namun, untuk beberapa alasan, Ye Chen tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ahli ini menghadapi terlalu banyak musuh. Terlebih lagi, aura salah satu musuh ini dapat langsung membunuh Ye Chen. Namun, ahli yang memegang tombak surgawi pembelah surga tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Bahkan, ada sedikit kesombongan. Tombak surgawi pembelah surga di tangannya tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tombak itu menembus lubang di langit. Banyak ahli yang jatuh. Setiap serangan ahli yang memegang tombak surgawi pembelah surga membawa kekuatan besar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh dunia menjadi gelap. Siapa yang tahu berapa banyak musuh yang telah terbunuh oleh tombak itu? Musuh terus jatuh, tetapi ahli yang memegang tombak surgawi pembelah surga secara bertahap menjadi lelah. Bagaimanapun, ada terlalu banyak musuh. Dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dia bertahan sampai saat-saat terakhir. Namun, tepat saat dia akan mati, dia melemparkan tombak surgawi pembelah surga. Tunduklah padaku, dan kamu akan dapat membalaskan dendam mantan tuanmu di masa depan. Ye Chen menatap tombak surgawi pembelah surga.
Untuk dapat membunuh seorang ahli alam gerbang tertutup dengan satu serangan tombak, mantan penguasa tombak itu jelas merupakan eksistensi terbaik di benua Lingwu. Meski begitu, Ye Chen tidak takut. Dia akan melampaui pria ini cepat atau lambat. Kamu terlalu lemah. Pada saat ini, suara tombak surgawi pembelah surga dapat terdengar. Sebagai tanggapan, tubuh surgawi abadi Ye Chen, esensi pedang abadi, tubuh iblis, esensi darah surgawi, energi Gengjin, dan 6 dao dilepaskan. Aura di sekitarnya meningkat, seolah-olah langit itu gelap. Meskipun aku lemah sekarang, siapa yang bisa mengatakan itu akan tetap sama di masa depan? Ye Chen menatap tombak surgawi pembelah surga, menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, sensasi terbakar menyebar melalui telapak tangannya. Itu seperti 1000 derajat panas. Tangan Ye Chen akan meleleh. Ujian. Ye Chen mendengus dingin dan mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Energi iblis melonjak di sekelilingnya. Bukan hanya itu. Garis darah surgawi debu merah milik Ye Chen sepenuhnya diaktifkan. Pertahanannya yang sangat kuat diaktifkan. Tak kenal takut. Namun, itu tidak berhenti di situ. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tombak surgawi pemecah surga dan menyapu ke arah Ye Chen. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Mengaktifkan garis darah surgawi debu merah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual, jadi harus bersaing dengan jiwa-jiwa ini memberi tekanan yang lebih besar pada cadangan energi spiritualnya. Apa yang harus dia lakukan? Saat Ye Chen merenungkan ini, cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Tombak pemecah langit 9 meter. Tombak pemecah langit 9 meter menyerap semua energi iblis di sekitarnya dan didorong ke arah tombak surgawi pemecah surga. Dua cahaya yang menyilaukan menyatu. Ini, tombak pemecah langit 9 meter akan menyatu dengan tombak surgawi pemecah surga. Ye Chen sangat terkejut. Setelah meninggalkan pegunungan Kunlun, Ye Chen jarang menggunakan tombak pembelah langit 9 meter. Di satu sisi, level tombak pembelah langit 9 meter terlalu rendah. Tombak itu tidak cukup kuat untuk menghadapi para ahli benua Lingwu. Di sisi lain, tombak pembelah langit 9 meter dipenuhi dengan terlalu banyak rahasia. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia bisa melihat dirinya sendiri dalam ilusi tombak itu. Namun, sekarang, tombak pembelah langit 9 meter benar-benar akan menyatu dengan tombak surgawi pembelah langit untuk mendapatkan kehidupan baru. Cahaya yang menyilaukan melonjak, dan lingkungan yang sebelumnya gelap gulita menjadi seterang siang hari. Rasanya seolah-olah yin dan yang berpotongan. Selain itu, Ye Chen menyadari bahwa sebagian energi iblis sebenarnya telah mengalir ke pedang iblis darah. Berapa banyak pedang iblis darah yang telah diperbaiki? Ini semua sangat tiba-tiba. Ketika cahaya menghilang, kaca. Tombak surgawi pembelah langit mengeluarkan suara mendengung saat meninggalkan dinding. Ye Chen sangat gembira ketika dia melihat ini. Jelaslah bahwa tombak surgawi pembelah surga telah mengakuinya. Ye Chen memegang tombak surgawi pembelah surga dan pedang setan darah di tangannya. Esensi tombak dan pedang terus mengalir keluar. Kaisar setan memandang Ye Chen dengan ekspresi puas dan kemudian bergerak ke sisi Ye Chen. Karena kamu memiliki tombak surgawi pembelah surga, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk berjalan di jalan iblis. Jadi harus berhadapan dengan jiwa-jiwa ini membuat cadangan energi spiritualnya semakin tertekan. Apa yang harus dia lakukan? Saat Ye Chen merenungkan ini, cahaya hitam meledak keluar dari tubuhnya. Tombak pembelah langit 9 meter. Tombak pembelah langit 9 meter menyerap semua energi iblis di sekitarnya dan diarahkan ke tombak surgawi pembelah langit. Dua cahaya yang menyilaukan menyatu. Ini, tombak pembelah langit 9 meter akan menyatu dengan tombak surgawi pembelah langit. Ye Chen sangat terkejut. Setelah meninggalkan pegunungan Kunlun, Ye Chen jarang menggunakan tombak pembelah langit 9 meter. Di satu sisi, level tombak pembelah langit 9 meter terlalu rendah. Itu tidak cukup kuat untuk menghadapi para ahli benua Lingwu. Di sisi lain, tombak pembelah langit 9 meter dipenuhi dengan terlalu banyak rahasia. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia bisa melihat dirinya dalam ilusi tombak itu. Namun, sekarang, tombak pembelah langit 9 meter benar-benar akan menyatu dengan tombak surgawi pembelah langit untuk mendapatkan kehidupan baru. Cahaya yang menyilaukan melonjak, dan lingkungan yang sebelumnya gelap gulita menjadi seterang siang hari. Rasanya seolah-olah yin dan yang berpotongan. Selain itu, Ye Chen menyadari bahwa sebagian energi iblis sebenarnya telah mengalir ke pedang iblis darah. Berapa banyak pedang iblis darah yang telah diperbaiki? Ini semua sangat tiba-tiba.
Ketika cahaya menghilang, kaca. Tombak surgawi pembelah surga mengeluarkan suara mendengung saat meninggalkan dinding. Ye Chen sangat gembira ketika dia melihat ini. Jelas bahwa tombak surgawi pembelah surga telah mengakuinya. Ye Chen memegang tombak surgawi pembelah surga dan pedang iblis darah di tangannya. Esensi tombak dan pedang melonjak keluar terus-menerus. Kaisar Iblis menatap Ye Chen dengan ekspresi puas dan kemudian pindah ke sisi Ye Chen. Karena kamu memiliki tombak surgawi pembelah surga, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk berjalan di jalan iblis. Jadi harus berhadapan dengan jiwa-jiwa ini membuat cadangan energi spiritualnya semakin tertekan. Apa yang harus dia lakukan? Saat Ye Chen merenungkan ini, cahaya hitam meledak keluar dari tubuhnya. Tombak pembelah langit 9 meter. Tombak pembelah langit 9 meter menyerap semua energi iblis di sekitarnya dan diarahkan ke tombak surgawi pembelah langit. Dua cahaya yang menyilaukan menyatu. Ini, tombak pembelah langit 9 meter akan menyatu dengan tombak surgawi pembelah langit. Ye Chen sangat terkejut. Setelah meninggalkan pegunungan Kunlun, Ye Chen jarang menggunakan tombak pembelah langit 9 meter. Di satu sisi, level tombak pembelah langit 9 meter terlalu rendah. Itu tidak cukup kuat untuk menghadapi para ahli benua Lingwu. Di sisi lain, tombak pembelah langit 9 meter dipenuhi dengan terlalu banyak rahasia. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia bisa melihat dirinya dalam ilusi tombak itu. Namun, sekarang, tombak pembelah langit 9 meter benar-benar akan menyatu dengan tombak surgawi pembelah langit untuk mendapatkan kehidupan baru. Cahaya yang menyilaukan melonjak, dan lingkungan yang sebelumnya gelap gulita menjadi seterang siang hari. Rasanya seolah-olah yin dan yang berpotongan. Selain itu, Ye Chen menyadari bahwa sebagian energi iblis sebenarnya telah mengalir ke pedang iblis darah. Berapa banyak pedang iblis darah yang telah diperbaiki? Ini semua sangat tiba-tiba. Ketika cahaya menghilang, kaca. Tombak surgawi pembelah surga mengeluarkan suara mendengung saat meninggalkan dinding. Ye Chen sangat gembira ketika dia melihat ini. Jelas bahwa tombak surgawi pembelah surga telah mengakuinya. Ye Chen memegang tombak surgawi pembelah surga dan pedang iblis darah di tangannya. Esensi tombak dan pedang melonjak keluar terus-menerus. Kaisar Iblis menatap Ye Chen dengan ekspresi puas dan kemudian pindah ke sisi Ye Chen. Karena kamu memiliki tombak surgawi pembelah surga, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk berjalan di jalan iblis. 9 meter Sky Splitting Spear benar-benar akan menyatu dengan Heaven Splitting Divine Spear untuk mendapatkan kehidupan baru. Cahaya yang menyilaukan melonjak, dan lingkungan yang sebelumnya gelap gulita menjadi seterang siang hari. Rasanya seolah-olah yin dan yang berpotongan. Selain itu, Ye Chen menyadari bahwa sebagian dari energi iblis benar-benar mengalir ke pedang setan darah. Berapa banyak pedang setan darah yang telah diperbaiki? Ini semua sangat tiba-tiba. Ketika cahaya menghilang, kaca. Heaven Splitting Divine Spear mengeluarkan suara mendengung saat meninggalkan dinding. Ye Chen sangat gembira ketika dia melihat ini. Jelas bahwa Heaven Splitting Divine Spear telah mengakuinya. Ye Chen memegang Heaven Splitting Divine Spear dan Blood Demon Sword di tangannya. Esensi tombak dan pedang melonjak keluar terus-menerus. Kaisar Iblis menatap Ye Chen dengan ekspresi puas dan kemudian pindah ke sisi Ye Chen. Karena kamu memiliki tombak surgawi pembelah surga, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menempuh jalan iblis. 9 meter Sky Splitting Spear benar-benar akan menyatu dengan Heaven Splitting Divine Spear untuk mendapatkan kehidupan baru. Cahaya yang menyilaukan melonjak, dan lingkungan yang sebelumnya gelap gulita menjadi seterang siang hari. Rasanya seolah-olah yin dan yang berpotongan. Selain itu, Ye Chen menyadari bahwa sebagian dari energi iblis benar-benar mengalir ke pedang setan darah. Berapa banyak pedang setan darah yang telah diperbaiki? Ini semua sangat tiba-tiba. Ketika cahaya menghilang, kaca. Heaven Splitting Divine Spear mengeluarkan suara mendengung saat meninggalkan dinding. Ye Chen sangat gembira ketika dia melihat ini. Jelas bahwa Heaven Splitting Divine Spear telah mengakuinya. Ye Chen memegang Heaven Splitting Divine Spear dan Blood Demon Sword di tangannya. Esensi tombak dan pedang melonjak keluar terus-menerus. Kaisar Iblis menatap Ye Chen dengan ekspresi puas dan kemudian pindah ke sisi Ye Chen. Karena kamu memiliki tombak surgawi pembelah surga, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menempuh jalan iblis. Bab 1956, Kembali dari Kematian. Tombak ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Yang mengejutkanku adalah tombakmu benar-benar dapat menyatu dengan tombak surgawi pemecah surga yang kuat.
Sepertinya beberapa hal tidak sesederhana itu. Juga, tombak surgawi pemecah surga ini mengandung kehendak dari 3 tombak. Kamu harus memahaminya dengan baik. Lebih jauh lagi, siapapun yang melihat tombak surgawi pemecah surga harus mati. Jika seseorang dengan niat jahat menemukan rahasia ini, kamu akan dibunuh. Apakah kamu mengerti? Tidak apa-apa untuk menggunakannya di domain kematian semesta, tetapi ketika kamu berada di luar atau di Akademi Api Surgawi, kamu tidak dapat menggunakannya kecuali dalam situasi kritis. Terakhir, Ye Chen, jika kamu memiliki kesempatan suatu hari nanti, bisakah kamu pergi ke wilayah iblis untukku? Wilayah iblis memang berbahaya, tetapi masih dalam kendaliku. Jika kau ingin melawan kerajaan surgawi, kekuatan domain pembantaian tidaklah cukup. Kau akan membutuhkan lebih banyak lagi. Tentu saja, aku punya motif egoisku sendiri untuk ini. Ada dendam dan keluargaku di sana. Ada beberapa ikatan karma yang harus diselesaikan. Baiklah, aku tidak bisa tinggal di dunia luar terlalu lama. Jika bukan karena energi iblis yang melimpah di Samudra 9 keterpencilan, aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu. Begitu Kaisar Iblis selesai berbicara, bayangannya menghilang menjadi energi iblis yang bergulir dan masuk ke dahi Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit, matanya sedikit merah. Kaisar Iblis telah melakukan banyak hal untuknya. Dia bukan ahli hebat dari makam samsara, jadi dia tidak berkewajiban untuk membantu Ye Chen. Meskipun demikian, setiap kali, Kaisar Iblis tidak ragu untuk melangkah maju. Ye Chen melihat tombak surgawi pemecah surga dan pedang iblis darah. Dia bergumam, suatu hari, aku akan membawamu ke era yang makmur. Zaman keemasan milik Ye Chen. Setelah memperoleh tombak surgawi pemecah surga, Ye Chen bersiap untuk pergi. Tidak ada gunanya tinggal di Samudra 9 keterpencilan lebih lama lagi. Sekarang tubuh iblisnya telah lengkap dan dia telah memperoleh tombak surgawi pemecah surga, hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah membalas dendam. Saat itu, para ahli dari aula jiwa telah membuatnya melompat dari tebing. Meskipun dia telah memperoleh kesempatan besar, dia masih harus menyelesaikan masalah dengan aula jiwa. Tetap saja, Ye Chen tidak segera pergi. Dia memutuskan untuk memahami 3 tombak penghancur surga dalam benaknya. Ini adalah warisan dari tombak surgawi pemecah surga. Meskipun hanya ada 3 gerakan tombak, mereka sangat merusak. Berdasarkan tingkat kultivasi Ye Chen saat ini, dia hampir tidak bisa melepaskan 2 gerakan tombak. Selain itu, dengan cadangan energi spiritualnya, dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari gerakan tombak kedua. Setelah 1 hari, Ye Chen terbangun di lautan 9 keterpencilan dan terbang ke puncak tebing. Dia tiba di puncak tebing dan melirik istana di depan medan perang kuno. Kemungkinan besar para ahli dari aula jiwa masih berada di dalam istana. Tubuh orang-orang ini tidak sekuat tubuhnya, jadi mustahil bagi mereka untuk pulih secepat itu. Sekarang setelah dia memiliki tubuh iblis dan tombak surgawi penghancur surga, dia lebih dari mampu melawan para ahli yang belum pulih ini. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, dan sekarang dia ingin menghabisi mereka. Dia segera terbang menuju istana. Ketika dia hanya berjarak 300 meter dari istana, 5 sosok muncul, yang jelas milik 5 ahli dari aula jiwa. Mereka telah merasakan aura itu dan datang untuk memeriksa. Siapa yang mengira itu adalah Ye Chen? Mereka tampak seperti telah melihat hantu. Ye Chen sebenarnya telah keluar dari lautan 9 keterpencilan hidup-hidup. Apa yang sedang terjadi? Kelima ahli itu tercengang. Bagaimana Ye Chen bisa selamat? Kelimanya masih memiliki beberapa luka yang belum pulih. Namun, ketika mereka melihat Ye Chen lagi, dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, luka Ye Chen bahkan lebih serius daripada mereka. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya tidak bisa pulih dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Ye Chen telah memperoleh kesempatan. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Saat memikirkan ini, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Saat itu, Ye Chen sendiri telah melukai mereka dengan parah. Sekarang setelah dia memperoleh kesempatan, jelas bahwa dia ada di sini untuk membalas dendam. Meskipun Ye Chen terkadang gila, dia bukanlah orang yang gegabah. Dia pasti memiliki kepercayaan diri jika dia muncul di sini. Memikirkan hal ini, mereka menjadi sedikit bingung. Haruskah mereka bertarung atau melarikan diri sekarang? Ye Chen mungkin satu-satunya ahli alam integrasi Dao yang dapat membuat ahli alam bukaan bintang berpikir untuk melarikan diri.
Kelima ahli itu mengeluarkan senjata mereka dan memutuskan untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Jika mereka benar-benar melarikan diri tanpa bertarung, bagaimana mereka masih memiliki keberanian untuk menyebut diri mereka ahli alam bukaan bintang? Jika orang lain tahu tentang ini, itu akan sangat memalukan. Mereka tidak mampu untuk dipermalukan seperti ini. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum jahat. Dia memegang pedang setan darah dan tombak surgawi pemecah surga di tangannya. Ketika para ahli dari Hall of Souls melihat tombak surgawi pemecah surga, mereka dapat langsung tahu bahwa itu luar biasa. Ini adalah senjata yang pasti melampaui tingkat artefak ruang waktu. Bahkan mungkin artefak surgawi atau artefak dewa sejati. Memikirkan hal ini, mereka semua sedikit iri. Bagaimana Ye Chen mendapatkan harta karun seperti itu? Bunuh. Kelima ahli menyerang terlebih dahulu, dan sosok hantu mereka tiba-tiba bergegas maju. Ye Chen hanya berdiri di tempatnya. Dia mengangkat pedang setan darah dan tombak surgawi penghancur surga. Satu tombak, satu pedang, dan tiba-tiba menyerang. Weng! Weng! Dengan satu serangan tombak, semua yang ada di depannya tampak telah tertusuk, dan esensi tombaknya melonjak keluar dengan liar. Esensi pedang abadinya meledak dari pedang setan darah, melepaskan sinar pedang yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Kelima ahli itu memblokir serangan tombak dan pedang dan bergegas ke sisi Ye Chen. Ketika mereka bergegas, Ye Chen mengayunkan tombaknya secara horizontal. Kilauan dingin dari ujung tombak melonjak. Kelima ahli itu merasakan esensi tombak yang tajam dan terpaksa mundur untuk meningkatkan jarak antara mereka dan Ye Chen. Mereka saling memandang. Mereka telah bertukar pukulan dengan Ye Chen dan menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan dapat menghabisi Ye Chen sama sekali. Dia bahkan mungkin dapat mengalahkan mereka satu persatu. Esensi darah dari kelima ahli itu menetes keluar. Mereka sudah terluka sejak awal, jadi menggunakan lebih banyak esensi darah mereka akan semakin melemahkan mereka. Namun, pada saat ini, mereka tidak punya pilihan. 5 tetes esensi darah membumbung tinggi ke langit, dan tiba-tiba, langit ditutupi awan gelap. Kelima ahli dari Hall of Souls membentuk segel tangan yang aneh. Tubuh mereka memancarkan aura hitam yang mulai melonjak ke arah Ye Chen. Ye Chen mengacungkan tombak dan pedangnya, tetapi serangannya menembus aura hitam. Dia menatap kelima ahli itu, masih tak bergerak. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Dia ingin melihat teknik seperti apa yang akan diaktifkan oleh kelima ahli ini. Harus dikatakan bahwa Ye Chen berani dan terampil. Jika itu adalah kultivator lain, mereka pasti akan berpikir untuk melarikan diri begitu mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak efektif terhadap aura hitam. Namun, Ye Chen tidak bergerak sama sekali, tubuh mereka memancarkan aura hitam yang mulai menyerbu ke arah Ye Chen. Ye Chen mengacungkan tombak dan pedangnya, tetapi serangannya menembus aura hitam itu. Dia menatap kelima ahli itu, yang masih tidak bergerak. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Dia ingin melihat teknik seperti apa yang akan diaktifkan oleh kelima ahli ini. Harus dikatakan bahwa Ye Chen berani dan terampil. Jika itu adalah kultivator lain, mereka pasti akan berpikir untuk melarikan diri begitu mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak efektif terhadap aura hitam itu. Namun, Ye Chen tidak bergerak sama sekali, tubuh mereka memancarkan aura hitam yang mulai menyerbu ke arah Ye Chen. Ye Chen mengacungkan tombak dan pedangnya, tetapi serangannya menembus aura hitam itu. Dia menatap kelima ahli itu, yang masih tidak bergerak. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Dia ingin melihat teknik seperti apa yang akan diaktifkan oleh kelima ahli ini. Harus dikatakan bahwa Ye Chen berani dan terampil. Jika itu adalah kultivator lain, mereka pasti akan berpikir untuk melarikan diri begitu mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak efektif terhadap aura hitam itu. Namun, Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Tanda tanya. Bab 1957, apa itu Rush? Di langit di atas, kilat menyambar di awan gelap. Sebuah penghalang biru muncul di sekitar Ye Chen. Kelima ahli itu memperlihatkan senyum sinis. Ye Chen benar-benar orang yang sombong. Formasi yang mereka buat jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh bocah nakal seperti dia. Tidak peduli seberapa mengerikan Ye Chen, tingkat kultivasinya terbatas. Ye Chen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan formasi penghancur petir hari ini. Haha, dasar kecil. Kamu tidak mati saat itu, tetapi sekarang kamu di sini untuk menyerahkan dirimu ke pintu kematian dengan sukarela. Para ahli dari Hall of Souls tahu betapa mengerikannya formasi penghancur petir itu.
Selama formasi itu diaktifkan, petir itu tidak akan pernah padam. Semakin kuat orang yang mengaturnya, semakin mengerikan kekuatan petirnya. Hari ini, Ye Chen akan mati tanpa tempat pemakaman dan ancaman masa depan bagi Hall of Souls akan dihilangkan. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan semua harta dan kesempatannya. Memikirkan hal ini, mereka penuh dengan antisipasi dan tidak dapat menahan diri lagi. Ye Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Apakah dia bisa hidup atau tidak bukanlah urusan mereka. Dia akan memutuskan nasibnya sendiri. Formasi penghancur petir telah selesai. Di atas awan gelap, sambaran petir besar langsung jatuh. Hati kelima ahli itu tanpa sadar menjadi bersemangat saat sambaran petir turun. Menurut pendapat mereka, Ye Chen bahkan tidak dapat menahan sambaran petir pertama. Ledakan, sambaran petir yang bercampur dengan aura penghancur tiba-tiba mendarat di tubuh Ye Chen. Ketika sambaran petir menghilang, kelima ahli itu terkejut ketika mereka melihat kondisi Ye Chen. Ye Chen baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Mereka menggosok mata mereka dan menyadari bahwa Ye Chen masih berdiri di tempatnya tanpa cedera. Desis. Kelima ahli itu menghirup udara tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyuman. Tubuh iblis dan tubuh surgawi abadi telah membuat tubuh fisiknya hampir tidak bisa dihancurkan. Ditambah dengan kekuatan garis keturunannya, petir ini tidak berdaya melawannya. Terlebih lagi, Ye Chen telah menahan kekuatan petir berkali-kali dari kesengsaraan surgawi, dan bahkan memahami kekuatan nomologis darinya. Oleh karena itu, dia memiliki kekebalan tertentu terhadap petir. Aku tidak percaya. Dia pasti menggunakan semacam tipu daya untuk menipu kita. Mereka tidak percaya bahwa tubuh fisik Ye Chen bisa begitu menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir terus jatuh, tetapi Ye Chen sama sekali tidak terluka. Dia bahkan menutup matanya dan menggunakan petir untuk memelihara pemahamannya tentang kekuatan nomologis temporal dan spasial. Jarang bagi Ye Chen untuk disambar petir, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Puci, seorang ahli Hall of Souls meludahkan seteguk darah. Dadanya naik turun, jelaslah bahwa dia begitu marah hingga dia memuntahkan darah. Sikap santai Ye Chen terasa seperti penghinaan baginya. Bisakah petirmu menjadi sedikit lebih kuat? Pada saat ini, kata-kata Ye Chen hampir membuat para ahli pingsan karena marah. Apa ini? Apakah kalian tidak makan? Mengapa kalian begitu lemah? Kalian adalah ahli alam Star Aperture, tetapi kultivasi kalian tampaknya telah sia-sia, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mampu membuat marah para ahli ini membuat hatinya merasa sangat senang. Seorang ahli Hall of Souls ingin memukul Ye Chen sampai mati, atau setidaknya menutup mulutnya. Mulut Ye Chen benar-benar pantas dipukul. Setelah 2 jam, Ye Chen merasa tidak ada gunanya untuk terus memahami kekuatan nomologis. Bagaimanapun, ini bukan petir dari kesengsaraan surgawi, jadi manfaat dari mempelajarinya tidak seberapa. 2 gerakan tombak untuk menghancurkan formasimu. Kata-kata Ye Chen sangat arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar? Jika kamu menghancurkan formasi dengan 2 gerakan tombak, aku akan melumpuhkan kultivasiku sendiri. Salah satu ahli itu menjawab dengan marah. Formasi penghancur petir tidak hanya mengerikan dalam hal kekuatan serangan, tetapi juga dalam hal kekokohannya. Jika Ye Chen menggunakan seluruh kekuatannya, masuk akal jika dia bisa menghancurkannya, tetapi bagaimana dia bisa menghancurkan formasi itu dengan 2 gerakan tombak? Ye Chen tidak menjawab. Dia menyingkirkan pedang setan darah dan mengangkat tombak surgawi pembelah langit di tangannya. Saat tombak surgawi pembelah langit diangkat, aura di sekitar Ye Chen berubah drastis. Pada saat ini, Ye Chen seperti tombak surgawi yang berdiri di atas 9 langit. Gerakan tombak pertama, menghancurkan bintang, gumam Ye Chen pelan. Energi spiritual langit dan bumi melonjak terus-menerus dan memasuki tubuhnya. Para ahli dari aula jiwa mengerutkan kening dalam-dalam ketika mereka melihat ini. Meminjam kekuatan langit dan bumi bukan hanya masalah kekuatan, tetapi juga membutuhkan pengakuan langit dan bumi. Di seluruh benua Lingwu, ada banyak ahli alam aperture bintang, tetapi tidak banyak dari mereka yang memenuhi syarat untuk maju ke alam gerbang tertutup. Jika mereka ingin menerobos ke alam gerbang tertutup, dia harus mendapatkan pengakuan dari langit dan bumi. Ini juga alasan mengapa para ahli alam gerbang tertutup begitu kuat. Setiap gerakan disesuaikan dengan dunia di sekitar mereka. Sekarang melihat bahwa Ye Chen dapat meminjam kekuatan langit dan bumi, bukankah ini berarti bahwa selama dia tidak mati,
hanya masalah waktu sebelum dia menerobos dan mencapai alam gerbang tertutup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menerima pengakuan dari langit dan bumi di alam integrasi Dao. Tombak surgawi pembelah langit memancarkan cahaya yang menyilaukan saat tampaknya berubah menjadi naga saat menghantam formasi penghancur petir. Ye Chen telah memahami gerakan pertama, penghancur bintang. Ketika kekuatannya mencapai tingkat yang mengerikan, dia bisa menggunakan jurus ini untuk menembus bintang-bintang. Ledakan. Pada saat ini, formasi penghancur petir berada di ambang kehancuran, tetapi tetap bertahan. Ketika para ahli aula jiwa melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan napas lega. Mereka benar-benar takut Ye Chen akan menghancurkan formasi itu dengan satu serangan tombak. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat lengannya lagi. Jurus tombak kedua, Army Obliteration. Meminjam kekuatan tubuh bagian bawahnya, dia mengayunkan tombak iblis surgawi pembelah surga, dan ujung tombak itu mengenai formasi penghancur petir. Ledakan. Para ahli melihat ke atas dengan tatapan membara. Mereka langsung tertawa ketika mereka menemukan bahwa formasi penghancur petir tidak hancur. Dua serangan tombak untuk menghancurkan formasi penghancur petir. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah ahli alam Star Aperture? Namun, tatapan Ye Chen sangat tenang saat dia melihat formasi itu. Apa terburu-buru? Begitu dia selesai berbicara, kaca. Kaca. Pada saat ini, serangkaian suara retakan tiba-tiba datang dari seluruh formasi penghancur petir saat penghalang mulai hancur. Ye Chen sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kekuatan gerakan tombak kedua, Army Obliteration, tidak sesederhana yang terlihat. Ledakan. Formasi penghancur petir benar-benar hancur dan Ye Chen berjalan keluar dari formasi dan menatap seorang ahli Hall of Souls tertentu. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda akan melumpuhkan kultivasi Anda jika saya berhasil. Ahli dari Hall of Souls tidak menjawab. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terus gemetar. Dia memang orang yang mengatakan itu, tetapi bisakah dia disalahkan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Chen dapat menghancurkan formasi hanya dengan dua serangan? Empat ahli lainnya dari Hall of Souls juga tidak dalam kondisi mental dan fisik yang baik. Ye Chen tidak hanya menghancurkan formasi penghancur petir, tetapi juga kepercayaan diri mereka. Serangkaian suara retakan tiba-tiba terdengar dari seluruh formasi penghancur petir saat penghalang mulai hancur. Ye Chen sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kekuatan gerakan tombak kedua, Army Obliteration, tidak sesederhana yang terlihat. Ledakan. Formasi penghancur petir benar-benar hancur dan Ye Chen berjalan keluar dari formasi dan menatap seorang ahli Hall of Souls tertentu. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda akan melumpuhkan kultivasi Anda jika saya berhasil. Ahli dari Hall of Souls tidak menjawab. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terus gemetar. Dia memang orang yang mengatakan itu, tetapi bisakah dia disalahkan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Chen dapat menghancurkan formasi hanya dengan dua serangan? Empat ahli lainnya dari Hall of Souls juga tidak dalam kondisi mental dan fisik yang baik. Ye Chen tidak hanya menghancurkan formasi penghancur petir, tetapi juga kepercayaan diri mereka. Serangkaian suara retakan tiba-tiba terdengar dari seluruh formasi penghancur petir saat penghalang mulai hancur. Ye Chen sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kekuatan gerakan tombak kedua, Army Obliteration, tidak sesederhana yang terlihat. Ledakan. Formasi penghancur petir benar-benar hancur dan Ye Chen berjalan keluar dari formasi dan menatap seorang ahli Hall of Souls tertentu. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda akan melumpuhkan kultivasi Anda jika saya berhasil. Ahli dari Hall of Souls tidak menjawab. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terus gemetar. Dia memang orang yang mengatakan itu, tetapi bisakah dia disalahkan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Chen dapat menghancurkan formasi hanya dengan dua serangan? Empat ahli lainnya dari Hall of Souls juga tidak dalam kondisi mental dan fisik yang baik. Ye Chen tidak hanya menghancurkan formasi penghancur petir, tetapi juga kepercayaan diri mereka. Tanda tanya. Bab 1958, apa yang mereka lakukan? Sekarang, kelima ahli itu menatap Ye Chen dengan ketakutan di mata mereka. Mereka sangat menyadari kekuatan formasi penghancur petir. Bahkan jika mereka memasukinya, mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum mereka mati. Namun, Ye Chen telah menghancurkan formasi itu dengan mudah. Apa sebenarnya yang dialami Ye Chen di Lautan Sembilan Keterpencilan sehingga kekuatannya mengalami transformasi yang mengerikan seperti itu?
Tidak, senjata yang benar-benar kuat adalah tombak luar biasa di tangan Ye Chen. Mereka merasa bahwa mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, mereka tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Kelima ahli itu saling memandang sebelum menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka tidak punya pilihan. Ini sekarang adalah pertarungan sampai mati, dan tidak ada ruang untuk negosiasi di antara keduanya. Saat kelima ahli itu menyerang, Ye Chen bergerak. Dia mendatangi salah satu ahli dan mengangkat tombak surgawi pembelah surga miliknya. Merasakan ini, ahli itu mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada cara untuk menghindari tombak itu. Ujung tombak dari Heaven Splitting Divine Spear turun, puci. Tombak itu menembus bahunya, dan darah menyembur keluar. Di belakang Ye Chen, seorang ahli lainnya tiba-tiba melepaskan tebasan. Ledakan. Ahli itu tercengang ketika dia melihat bahwa serangannya hanya meninggalkan bekas putih di punggung Ye Chen. Bahkan tidak ada darah yang mengalir keluar. Saat ini, mereka semua bertanya-tanya kesempatan yang menantang surga seperti apa yang diperoleh Ye Chen di Nine Remoteness Ocean. Sebelum memasuki Nine Remoteness Ocean, mereka dapat dengan mudah melukai Ye Chen, tetapi sekarang serangan mereka tampak sia-sia. Ye Chen tidak tertarik dengan pikiran mereka. Dia mengeluarkan Heaven Splitting Divine Spear dan menusukkannya ke arah ahli yang menyerangnya. Ketika ahli itu melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru mundur, tidak berani menunda sama sekali. Saat dia mundur, Ye Chen mengejarnya tanpa henti. Tiba-tiba, ahli lain dari Hall of Souls muncul di sebelah kiri Ye Chen. Dia ingin menyelamatkan rekannya. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin. Dia kemudian mengeluarkan pedang iblis darah dan mengayunkannya. Meskipun serangan pedang ini tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada ahli yang mengganggu, itu cukup untuk mendorongnya kembali dan menundanya. Bintang yang menghancurkan, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Tombak surgawi pembelah surga melesat ke arah ahli yang melarikan diri. Ledakan. Tombak itu menembus perutnya, dan darah mengalir keluar. Ketika Ye Chen mengeluarkan tombak surgawi pembelah surga, ahli itu jatuh dari langit ke tanah. Empat ahli yang tersisa membentuk pengepungan dan bergegas. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia berkata dengan dingin, pemusnahan tentara. Kekuatan langit dan bumi melonjak ke tubuh Ye Chen dengan panik. Dia memegang tombak surgawi pembelah surga dan mengayunkannya dalam lingkaran. Bang, 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 ujung tombak memotong daging mereka, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Saat teriakan itu berakhir, sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan tersembunyi di tubuh mereka tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan, puci, aliran darah menyembur keluar saat mereka berempat jatuh ke tanah. Awalnya, mereka masih bisa bertarung dengan Ye Chen untuk sementara waktu dan bahkan mungkin bisa mengalahkannya. Namun, ketika Ye Chen menghancurkan formasi penghancur petir, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun keinginan untuk bertarung, itulah sebabnya mereka dikalahkan begitu cepat. Ye Chen turun dari langit. Dia menatap kelima ahli itu dan bertanya, apa sebenarnya yang direncanakan Aula Jiwa di medan perang kuno ini? Sejak dia memasuki istana dan melihat formasi dan peti mati itu, dia tahu bahwa Aula Jiwa pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Inilah alasan mengapa Ye Chen belum membunuh mereka. Dia ingin tahu apa yang sedang direncanakan Aula Jiwa. Kelima ahli dari Aula Jiwa saling melirik. Namun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun. Ini terkait dengan rahasia terbesar Aula Jiwa. Kalau tidak, Aula Jiwa tidak akan mengirim mereka ke sini. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya masalah ini bagi Hall of Souls untuk mengirimkan 5 ahli alam Star Aperture. Tidak akan mengatakan apa-apa. Sudut bibir Ye Chen sedikit melengkung. Begitu dia selesai berbicara, pedang setan darah di tangannya menebas salah satu ahli, mengiris lengan pria itu. Ark, ahli itu menjerit memilukan. Sebelum dia bisa bereaksi, lengannya sudah jatuh ke tanah dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Ye Chen menatapnya dan berkata, aku punya waktu untuk dihabiskan bersamamu sekarang, jadi kamu dapat memilih apakah kamu ingin mati dengan cepat atau disiksa sampai mati. Membiarkan para ahli Hall of Souls ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup jelas mustahil. Ahli itu menahan rasa sakit tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye Chen mengayunkan pedang setan darah dan menyerang lagi. Puci, para ahli yang tersisa menatap kedua lengan yang terputus di tanah dengan ekspresi ketakutan. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen adalah iblis. Vitalitas seorang ahli alam Star Aperture berlimpah dan sangat ulet. Jika jantung mereka tidak hancur, mereka masih bisa bertahan hidup untuk beberapa waktu.
Ahli alam Star Aperture ingin berbicara tetapi Ye Chen lebih cepat. Pedang setan darah memotong kakinya. Ark, jeritan mengerikan terdengar dari medan perang kuno. Sayangnya, hanya mereka berenam yang bisa mendengarnya. Setelah Ye Chen selesai, dia pergi ke ahli lain. Ketika ahli ini melihat Ye Chen, matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak berujung. Aku akan bicara, aku akan bicara. Tolong jangan siksa aku. Beri aku kematian yang cepat. Mereka tidak pernah mempertimbangkan pilihan untuk bertahan hidup, karena mereka adalah musuh bebuyutan. Ini tidak bisa dihindari. Lihat, itulah cara yang harus dilakukan. Begitu Ye Chen selesai berbicara, ahli alam Star Aperture yang kakinya dipotong ingin menangis. Dia ingin berbicara juga, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kali ini, Aula Jiwa mengatur kedatangan kami ke sini terutama karena kedatangan yang tak terduga. Lin Juelong berasal dari Pegunungan Kunlun, alam bela diri tingkat rendah. Salah satu sekte di Pegunungan Kunlun adalah tempat persembunyian faksi yang mengerikan di benua Lingwu pada zaman dahulu. Faksi ini memiliki rahasia yang dapat mengubah struktur benua Lingwu. Bab 1959, bertemu Yan Kun lagi. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang menguasai rahasia ini dan berhasil, seseorang akan dapat berdiri di puncak benua Lingwu, dan bahkan melawan kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi telah mencari keberadaan faksi itu selama bertahun-tahun. Aula jiwa kami tidak dapat bereksperimen dengan materi ini di dunia luar, jadi kami memilih domain kematian semesta sebagai lokasi eksperimen. Mata Ye Chen menyipit. Dia telah merasakan aura Lin Juelong dalam formasi sebelumnya, jadi dia tidak terkejut bahwa musuh lamanya ini terlibat. Adapun sekte Pegunungan Kunlun yang dibicarakan orang-orang ini, kemungkinan besar adalah aliansi darah. Karena aliansi darah terkait dengan benua Lingwu, mengapa itu dihancurkan dengan mudah? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam di balik Pegunungan Kunlun? Ye Chen memikirkan sesuatu dan terus bertanya, kamu seharusnya memiliki banyak informasi. Apakah kamu tahu hal lain tentang Pegunungan Kunlun? Ahli alam Star Aperture dari Hall of Souls tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia tidak ingin disiksa lagi. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia tiba-tiba berkata, saya mendengar kepala aula menyebutkan sesuatu secara kebetulan. Pegunungan Kunlun tampaknya memiliki hubungan yang hebat dengan sebuah keluarga di kerajaan surgawi. Itu adalah bidang bela diri tingkat rendah, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan di baliknya. Sekte Pedang Darah yang didirikan oleh klan Roh Darah dan bahkan Hall of Souls kita adalah pengikut kerajaan surgawi benua Lingwu. Seorang penguasa dari kerajaan surgawi pernah mengizinkan Sekte Pedang Darah untuk menyerang Pegunungan Kunlun. Di permukaan, itu untuk merebut sumber daya, tetapi pada kenyataannya, sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Mendengar ini, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Niat membunuh yang tak berujung melonjak. Klan Roh Darah. Sekte Pedang Darah. Kedua kekuatan ini telah menekan Pegunungan Kunlun selama bertahun-tahun, dan bahkan memenjarakan para ahli perkasa dari makam samsara. Lebih jauh lagi, dia sekarang menemukan bahwa kerajaan surgawi telah memainkan peran dalam semua ini. Apa yang kerajaan surgawi coba lakukan? Lalu siapa nama orang dari kerajaan surgawi yang melakukan ini? Ye Chen menahan keterkejutan di hatinya saat dia mencoba mencari informasi lebih lanjut. Para ahli Hall of Souls melirik Ye Chen dan sedikit membuka mulutnya. Dia hendak berbicara, tetapi tiba-tiba aura ekstrim tiba-tiba menyembur keluar dari domain kematian semesta dan menelan ahli itu, menyebabkan tubuhnya langsung meledak. Ledakan, potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara saat ledakan itu terjadi. Tidak hanya itu, 4 ahli yang tersisa dari Hall of Souls melebarkan mata mereka, dan 1 detik kemudian, tubuh mereka juga meledak. Ye Chen dengan cepat mundur dan menggunakan garis darah surgawi debu merah untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak terluka. Dia menatap semua yang ada di hadapannya dan mengerutkan kening. Jelas, para ahli dari Hall of Souls sudah merasakan sesuatu sebelum kematian mereka. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Darah di udara berangsur-angsur berkumpul menjadi bayangan seorang lelaki tua. Ye Chen melihatnya dan segera menjadi waspada. Ini jelas merupakan seorang ahli yang jauh melampaui dirinya. Mungkin seorang ahli alam gerbang tertutup, atau mungkin bahkan ahli alam kekosongan besar. Apakah ini kepala aula dari Hall of Souls? Atau apakah itu seseorang dari kerajaan surgawi yang dibicarakan oleh para ahli dari Hall of Souls ini? Orang tua itu melirik Ye Chen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan,
tetapi akhirnya kembali ke ketenangannya yang biasa. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyerang Ye Chen. Segera, bayangan itu menghilang. Tubuh para ahli Hall of Souls juga menghilang. Ye Chen menyaksikan ini terjadi, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Permusuhan antara dia dan Hall of Souls akan terselesaikan cepat atau lambat. Ye Chen kemudian pergi ke istana sendirian dan melihat peti mati emas dan formasi itu. Dia ingin menggunakan kekuatan kasar untuk membukanya, tetapi ternyata tidak bisa dibuka sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan kasar tidak efektif. Dari sini, jelas bahwa formasi ini tidak dibuat oleh 5 ahli sebelumnya. Karena dia tidak bisa membukanya, Ye Chen tidak berminat untuk memeriksanya. Dia berjalan keluar istana. Dia meninggalkan pusaran dan pergi keluar untuk mencari Jilin. Di luar pusaran hitam, ada 3 wanita di samping Yan Kun. Mereka adalah Jilin, Leng Yan, dan Li Ting. Yan Kun tiba di pusaran hitam dan merasakan aura Ye Chen telah menghilang. Dia ingin masuk, tetapi dia merasa itu terlalu aneh dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Nasib seluruh ras Qian Kun berada di pundaknya, jadi dia tidak mampu mengambil risiko yang tidak perlu. Dia ingin pergi, tetapi kemudian dia merasakan aura Ye Chen di tempat lain. Pada akhirnya, dia menemukan formasi yang telah disiapkan Ye Chen untuk mengisolasi dan menyembunyikan ketiga wanita itu dan dengan mudah menerobosnya. Ketiga wanita itu memiliki aura Ye Chen pada diri mereka, jadi Yan Kun menjaga ketiga wanita itu dan menunggu Ye Chen. Sebaiknya kau cepat-cepat melepaskan kami. Kalau tidak, Ye Chen tidak akan pernah melepaskanmu. Jilin mengancamnya dari samping. Dia menatap Yan Kun, yang tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia bukan dari benua Lingwu dan belum lama berada di sini, jadi dia tidak tahu identitas Yan Kun. Yan Kun tidak berniat menyakiti mereka. Namun, Leng Yan dan Li Ting berbeda. Mereka langsung mengenali identitas Yan Kun. Ras Qian Kun. Mereka adalah kultivator dari benua Lingwu, jadi mereka tentu tahu beberapa hal. Ras Qian Kun telah menghilang selama jutaan tahun, jadi tidak ada yang menyangka salah satu dari mereka masih hidup sampai sekarang. Yan Kun menatap mereka bertiga dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menjaga pintu masuk. Aku akan menunggunya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, sebuah suara marah terdengar. Yan Kun, kamu sudah terluka. Apakah kamu yakin ingin menyentuh orang-orangku? Jangan berani-berani. Ye Chen ada di sini. Ketika Jilin melihat Ye Chen, dia sangat gembira. Dia telah mengkhawatirkan Ye Chen sejak dia memasuki pusaran hitam. Namun, dia akhirnya kembali dengan selamat. Adapun Yan Kun, Jilin sama sekali tidak khawatir. Ye Chen pasti akan menyelamatkan mereka. Dia bahkan tidak mempertimbangkan pertanyaan apakah Ye Chen bisa mengalahkan Yan Kun atau tidak. Ye Chen, jika kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkan kami, lari saja. Pada saat ini, Leng Yan berbicara. Dia tidak seperti Jilin. Dia tahu identitas Yan Kun. Meskipun Yan Kun hanya seorang ahli alam Star Aperture, adalah normal bagi ras Qian Kun untuk bertarung di atas level mereka. Selain itu, legenda ras Qian Kun membuat mereka percaya bahwa ras Qian Kun tidak terkalahkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Niat membunuhnya dilepaskan. Ye Chen baru saja akan melepaskan tombak surgawi pembelah surga untuk menyerang Yan Kun ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yan Kun melangkah maju dan tiba di depan Ye Chen. Kali ini, dia tidak menyerang, tetapi malah berlutut. Apa-apaan ini? Satu-satunya orang yang selamat dari ras Qian Kun di benua Lingwu benar-benar berlutut di hadapan Ye Chen. Leng Yan dan Li Ting benar-benar tercengang. Seluruh dunia tampak terdiam saat ini. Ye Chen sendiri tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yan Kun, apa maksudmu dengan ini? Ye Chen menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Yan Kun mengangkat kepalanya. Matanya penuh tekad. Aku kalah dari Feng Qingyang. Setelah itu aku berjanji padanya bahwa aku akan mengikutimu. Hidupku lahir karenamu dan mati karenamu. Itu bukan milikku. Ye Chen akhirnya mengerti, apa-apaan ini. Satu-satunya orang yang selamat dari ras Qian Kun di benua Lingwu benar-benar berlutut di hadapan Ye Chen. Leng Yan dan Li Ting benar-benar tercengang. Seluruh dunia tampak terdiam saat ini. Ye Chen sendiri tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yan Kun, apa maksudmu dengan ini? Ye Chen menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Yan Kun mengangkat kepalanya. Matanya penuh tekad. Aku kalah dari Feng Qingyang,
setelah itu aku berjanji padanya bahwa aku akan mengikutimu. Hidupku lahir karenamu dan mati karenamu. Itu bukan milikku. Ye Chen akhirnya mengerti, apa-apaan ini. Satu-satunya orang yang selamat dari ras Qiankun di benua Lingwu benar-benar berlutut di hadapan Ye Chen. Leng Yan dan Li Ting benar-benar tercengang. Seluruh dunia tampak terdiam saat ini. Ye Chen sendiri tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Yan Kun, apa maksudmu dengan ini? Ye Chen menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Yan Kun mengangkat kepalanya. Matanya penuh tekad. Aku kalah dari Feng Qingyang, setelah itu aku berjanji padanya bahwa aku akan mengikutimu. Hidupku lahir karenamu dan mati karenamu. Itu bukan milikku. Ye Chen akhirnya mengerti. Bab 1960, Naga Surgawi Emas. Ye Chen telah berada di dalam peti batu, dan dengan demikian tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi di luar, Yan Kun, yang baru saja bangun, bukanlah tandingan Feng Qingyang. Harga kekalahannya adalah dia harus mengikuti Ye Chen. Feng Qingyang mungkin tahu bahwa musuh yang akan dia hadapi di masa depan sangat kuat dan dia membutuhkan sekutu sekarang. Itulah sebabnya dia tidak membunuh Yan Kun. Ini adalah bidak catur yang diberikan Feng Qingyang kepadanya. Ye Chen mengangguk. Tepat saat dia hendak berbicara, Yan Kun melanjutkan, Ye Chen, kamu telah memurnikan esensi darah ras Qiankun, jadi kamu juga dapat dianggap sebagai anggota ras Qiankun. Tidak bisakah kita saling memanggil sebagai tuan dan pelayan? Aku akan mengakuimu sebagai kakak laki-lakiku. Ini adalah batas yang dapat aku terima. Setelah mengatakan itu, Yan Kun mengeluarkan setetes esensi darah. Ini adalah esensi darahku. Aku bisa menandatangani kontrak denganmu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kamu bisa bangun sekarang. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu kontrak. Aku percaya padamu. Ye Chen pernah mendengar tentang ras Qiankun. Di balik garis keturunan mereka yang kuat terdapat keyakinan dan harga diri yang kuat. Ini berarti bahwa mereka selalu menepati janji mereka, dan mereka jujur sampai bersalah. Pada saat ini, mata Yan Kun dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya bahkan berangsur-angsur menjadi basah. Kepercayaan Ye Chen menggerakkannya. Ye Chen menepuk bahu Yan Kun dengan lembut. Kamu tidak perlu bereaksi seperti itu. Kamu bebas. Yan Kun tertegun. Dia berdiri dan berkata dengan tekad, kakak, mulai sekarang, kita akan menaklukkan benua Lingwu bersama-sama. Sayang sekali kamu bukan seorang wanita. Kalau tidak, kita bisa membangun kembali kejayaan ras Qiankun. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Yan Kun, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang dipikirkan orang ini? Ye Chen kemudian membawa Yan Kun ke Jilin dan Leng Yan. Ini adikku, Jilin. Kau tidak boleh membiarkannya terluka sama sekali. Di saat-saat kritis, kau harus melindunginya. Dengan Yan Kun yang melindungi Jilin, Ye Chen merasa jauh lebih tenang. Yan Kun melirik Jilin dan mengangguk. Namun, Jilin tiba-tiba berkedip dan mengoreksinya. Kau Yan Kun, kan? Ye Chen baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Aku bukan hanya adiknya, aku kakak perempuannya. Karena itu, kau harus memanggilku kakak mulai sekarang. Ye Chen terdiam. Leng Yan terdiam. Ya, kakak. Yan Kun menatap Jilin dengan serius. Jilin cukup puas dan berbalik. Tidak ada yang tahu apakah dia diam-diam tertawa. Setelah perkenalan, Jilin bertanya kepada Ye Chen tentang pusaran hitam itu. Ye Chen tidak banyak bicara. Dia hanya memberitahu Jilin bahwa ada ahli dari aula jiwa di pusaran hitam itu, tetapi dia sudah berurusan dengan mereka. Adapun pusaran hitam ini, seharusnya dibentuk oleh domain kematian semesta. Tidak mungkin itu dibuat oleh seorang ahli dari aula jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa dia belum menemukan tuannya, Ye Chen pasti ingin meninggalkan domain kematian semesta. Dia telah memperoleh banyak keuntungan di sini. Dia tidak hanya memperoleh tubuh iblis dan tombak surgawi pembelah langit, tetapi dia juga memperoleh Yan Kun. Kesempatan ini cukup untuk membangunkan Ye Chen dari tidurnya sambil tersenyum. Namun, dia belum menemukan gurunya, yang meninggalkan duri di hatinya. Ada juga getaran yang datang dari makam samsara. Kemungkinan besar Lan Suewe bukanlah satu-satunya ahli perkasa kuno yang terperangkap di dalam sini. Selama dia bisa menyelamatkan gurunya dan ahli perkasa lainnya, perjalanan Ye Chen akan dianggap berhasil. Namun, di mana dia bisa menemukan mereka? Baik Feng Qingyang maupun mata iblis tidak memberinya petunjuk apapun. Karena itu, Ye Chen hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Ye Chen, kemana kita pergi sekarang?
Aku menemukan bahwa ada banyak pusaran hitam di domain kematian semesta, kata Jilin. Ye Chen mengangguk. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat saat dia hendak berbicara, batu hitam di sakunya benar-benar terbang keluar dan dengan cepat melesat ke arah tertentu. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Batu hitam itu terkait dengan makam samsara, jadi batu itu disimpan dengan hati-hati di sakunya. Mengapa ada perubahan tiba-tiba saat ini? Dia tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan 100 Steps Chasing Lightning dan terbang mengejarnya. Itu sangat cepat. Yan Kun, lindungi Jilin dan yang lainnya. Tunggu aku di tempat biasa. Dengan itu, Ye Chen menghilang. Saat dia terus mengejar, Ye Chen memperhatikan bahwa deru angin semakin keras. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, angin liar ini secara bertahap bahkan mulai melukai tubuhnya. Apa yang ada di depan? Mengapa batu hitam membawanya ke sini? Tampaknya ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di domain kematian semesta. Ketertarikan Ye Chen terusik. Semakin dekat dia, semakin kuat angin liar itu. Setelah terbang selama 6 jam, Ye Chen akhirnya menemukan sumber angin. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia langsung melangkah masuk, dan disambut oleh kegelapan. Pada saat itu, tubuh Ye Chen terpotong oleh angin dan darah mengalir keluar dari tubuhnya meskipun kekuatan tubuh iblis dan tubuh surgawi abadinya. Setelah beberapa saat, kegelapan menghilang. Ye Chen berdiri dan melihat sekeliling. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali tanah tandus. Aura medan perang kuno masih mengalir di udara, tetapi bahkan lebih padat. Mungkinkah aura di medan perang kuno berasal dari sini? Ini hanya tebakannya. Dia tidak tahu apakah itu benar, jadi dia hanya bisa terus berjalan maju. Segera, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia benar-benar menemukan 2 kultivator di sini. Dia melihat dan menyadari bahwa mereka hanya ahli alam penciptaan. Ye Chen mendatangi mereka berdua, yang menatapnya dengan waspada. Saudara-saudara, saya tidak punya niat buruk, aku hanya ingin bertanya tempat apa ini. Kedua seniman bela diri itu saling memandang dan menyadari bahwa Ye Chen hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Mereka tidak menganggapnya serius dan berkata dengan dingin, kita baru saja melangkah ke tempat ini. Ye Chen mengerutkan kening. Mungkinkah ada lebih dari satu pintu masuk? Kemudian, Ye Chen akhirnya mengerti bahwa pusaran hitam dengan berbagai ukuran telah muncul di berbagai tempat di seluruh domain kematian semesta. Beberapa kultivator masuk untuk memeriksa atas kemauan mereka sendiri. Tentu saja, ada juga beberapa yang tersedot ke dalam oleh angin kencang. Kedua kultivator ini dalam suasana hati yang buruk karena mereka dipaksa masuk ke tempat ini. Pusaran hitam itu seharusnya terbentuk baru-baru ini. Kalau tidak, para ahli dari Aula Jiwa pasti sudah menemukannya sejak lama. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan terus berjalan maju. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan lebih banyak kultivator, dan beberapa ahli alam aperture bintang. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan hutan lebat di depannya. Ada suara pertempuran dan raungan binatang iblis. Setelah memasuki hutan, Ye Chen melihat 3 ahli alam aperture bintang tingkat 8 dan 10 ahli alam penciptaan di samping mereka. Ketika dia melihat target serangan mereka, mata Ye Chen langsung berubah serius. Itu adalah naga surgawi emas. Di depannya ada naga surgawi emas yang panjangnya 10.000 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bumi berguncang saat bergerak. Kaki depannya yang kuat dapat langsung menghancurkan ahli alam penciptaan dengan satu serangan cakar. Namun, yang mengejutkan Ye Chen, naga surgawi emas hanyalah makhluk alam aperture bintang tingkat ke-6. Hanya masalah waktu sebelum dikalahkan oleh para pembudidaya manusia ini. Mungkinkah naga surgawi emas ini terluka dan terperangkap di domain kematian semesta? Ketika melihat target serangan mereka, mata Ye Chen langsung berubah serius. Itu adalah naga emas surgawi. Di depannya ada naga emas surgawi yang panjangnya 10.000 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bumi berguncang saat bergerak. Kaki depannya yang kuat dapat langsung menghancurkan ahli alam penciptaan dengan satu serangan cakar. Namun, yang mengejutkan Ye Chen, naga emas surgawi hanyalah makhluk alam aperture bintang tingkat ke-6. Hanya masalah waktu sebelum dikalahkan oleh para pembudidaya manusia ini. Mungkinkah naga emas surgawi ini terluka dan terperangkap di domain kematian semesta? Ketika melihat target serangan mereka, mata Ye Chen langsung berubah serius. Itu adalah naga emas surgawi. Di depannya ada naga emas surgawi yang panjangnya 10.000 kaki.
Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bumi berguncang saat bergerak. Kaki depannya yang kuat dapat langsung menghancurkan ahli alam penciptaan dengan satu serangan cakar. Namun, yang mengejutkan Ye Chen, naga emas surgawi hanyalah makhluk alam aperture bintang tingkat ke-6. Hanya masalah waktu sebelum dikalahkan oleh para pembudidaya manusia ini. Mungkinkah naga emas surgawi ini terluka dan terperangkap di domain kematian semesta?